Makanya ada satu kisah yang barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Ada seorang sahabat, setiap kali orang ini keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menyebutnya akan datang seorang penghuni surga. Kemudian datang orang ini. Di hari yang kedua beliau juga mengatakan di pintu ini akan datang seorang penghuni surga dan orangnya sama. Di hari yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan jaminan yang sama, akan datang seorang penghuni surga. Ternyata orangnya sama. Sampai 3 hari berturut-turut. Sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran. Apa amal orang ini sampai beliau dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni surga selama 3 hari berturut-turut. Akhirnya dia minta izin, "Wahai fulan, saya boleh enggak tidur di rumahmu? Karena saya ingin tidur di rumahmu." Akhirnya Abdullah bin Amr tidur di rumahnya. Dan diperhatikan amalnya. Apa amal istimewa orang ini? 24 jam, kata Abdullah bin Amr, orang ini enggak tahajud. Ya paling sholatnya sholat malam, witir 1 rakaat, selesai subuh, berangkat sholat subuh. Orang ini enggak tahajud. Bukan ahli tahajud, bukan ahli puasa. Apa amal istimewanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyebut orang ini ahlul jannah selama 3 hari. Kemudian Abdullah bin Amr putus asa. Saya tidak mendapatkan rahasia amal istimewa yang kamu miliki yang menjadi sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kamu sebagai ahlul surga. Hingga yang terakhir orang ini mengatakan, "Wahai Abdullah, kamu bisa lihat amalku. Enggak ada satupun yang istimewa. Biasa-biasa saja. Puasaku juga biasa saja ya. Paling sebulan 3 hari. Atau Senin Kamis itu pun sering bolong. Kemudian kalau tahajud saya tidak melakukannya. Paling cuma witir 1 rakaat terus sholat subuh. Enggak ada amal istimewa yang saya kerjakan. Kecuali satu. Setiap kali saya mau tidur, semua kedzaliman yang dilakukan oleh muslim siapapun kepada saya relakan semuanya. Sehingga beliau tidak memiliki kebencian, tidak punya rasa hasad, tidak punya iri kepada muslim yang lain. Hatinya bersih dari semua muslim. Kemudian kata Abdullah, "Hahuna, amal inilah yang menyelamatkanmu." Dan amal itu susah untuk ditiru, Pak ya. Karena amalnya amal batin. Makanya ini amal yang luar biasa. Sampai dulu ada seorang sahabat yang sangat miskin. Dia sudah tidak lagi mampu untuk memberikan hartanya karena sudah enggak punya apa-apa. Ketika perang Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam umumkan, semuanya harus ikut, tapi dengan syarat yang mau ikut harus punya bekal. Ada 3 orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama sekali enggak punya bekal. Sehingga ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nangis pulang karena enggak bisa ikut jihad. Kalau kita kan alhamdulillah enggak jadi ya. Ada pengumuman kajian libur, walhamdulillah enggak jadi kajian. Orang ini pulang nangis, Pak. Dan ada salah satu di antara mereka namanya Ulbah. Namanya Ulbah. Beliau karena merasa bersalah tidak bisa ikut jihad. Tidak bisa berangkat ke Tabuk dan sudah tidak memiliki apapun yang bisa disedekahkan. Beliau melakukan sedekah yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, yaitu sedekah kehormatan. Gimana bentuknya sedekah kehormatan? Wah, berbahaya itu, Pak. Nah, bukan maksudnya mengumbar kehormatan, bukan. Namun maksudnya adalah beliau mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, semua tindakan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepadaku terkait kehormatanku. Barangkali ada orang yang pernah mencelaku, menghina saya, pernah menggunjing saya, gerenengi saya di tempat yang lain. Semua yang pernah saya dengar tentang keburukan orang lain terhadapku, saya sedekahkan semuanya. Saya ikhlaskan semuanya." Sehingga beliau sama sekali tidak punya ganjalan dan kebencian, ingin balas dendam, rasa iri, dengki kepada sesama muslim yang lain. Itulah sedekah kehormatan, Pak. Anda kalau misalnya ada kawan Anda gunjing di tempat lain terus Anda di WA, "Ini kita lagi membicarakan kamu." Kira-kira sedih enggak, Pak? "Oh, kok saya enggak diundang?" Ya kalau kamu diundang ya enggak jadi. Kita pasti akan sedih. Kita mungkin marah. Dan barangkali kita akan
nunggu kapan kesempatan saya bisa balas dendam. Nah, gitu. Itu umumnya karakter kita. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari amal soleh husnul khuluq yang itu bisa menghapus dosa adalah membersihkan kebencian, kedengkian kepada sesama muslim yang lain karena alasan dan masalah duniawi. Salah satu di antaranya adalah banyak memudahkan orang yang berutang kepada kita, memutihkan orang lain. Meskipun kita barangkali banyak dosa, banyak maksiat, ini salah satu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala melebur dosa kita.